Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Kelompok 1 ingin menayangkan hasil video keterampilan kami. Berikut videonya. Mari kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anca Gustian, NIM 2019-143584, program studi PGSD dengan dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya, SPD, MPDI, mata kuliah Kepramukaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian upacara siaga. Tahukah kalian bagaimana bentuk barisan dan tata upacara di tingkat siaga? Berbeda dengan penggalang atau lainnya. Pramuka siaga merupakan tingkatan yang paling awal, dan gerakan pramuka dikatakan paling awal karena tergolong dalam rentang usia anak-anak SD, yaitu 7-10 tahun. Tingkatan ini juga memiliki tata dan cara bentuk barisan sendiri, baik upacara pembukaan latihan maupun lainnya. Misalnya, upacara penggalang berbentuk angkera dan penegak atau pendega bersab. Berikut ini adalah bentuk dan tata cara upacara pramuka siaga. Bentuk barisannya sesuai dengan perkembangan kejiwaan pramuka siaga, bisa dikatakan masih memusatkan pandangan kepada keluarga, maka dalam upacara siaga menggunakan bentuk lingkaran. Hal ini sesuai dengan surat keputusan Hartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 178 tahun 1979 tentang petunjuk penyelenggara upacara dan dalam gerakan pramuka. Di mana pembina upacara berada di tengah, pembina pramuka berdampingan dengan peserta didik di sebelah kanan. Pembina dan wakil kepemimpinan barung berada paling kanan. Dan dari anggota apabila tidak bisa membentuk lebih dari satu lingkaran. Untuk lebih jelasnya berikut akan saya berikan contohnya. Agar upacara berjalan dengan lancar, lebih baiknya agar menyiapkan perlengkapan terlebih dahulu, meliputi standar bendera merah putih, tongkat, naskah Pancasila, dan naskah Dwi Dharma. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosamani Dadelia, NIM saya 2019-143571. Pada kesempatan kali ini saya sedikit ingin menyampaikan apa makna dari upacara. Nah, jadi upacara itu bisa diartikan adalah aktivitas yang dilakukan di waktu-waktu tertentu. Terus upacara ini juga dapat dilakukan untuk memperingati sebuah kejadian maupun penyambutan. Contoh dari upacara sendiri yaitu seperti upacara 17 Agustus, upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda, dan sebagainya. Oke, demikian pengertian yang dapat saya sampaikan. Sedikit pengertian yang sudah saya sampaikan, semoga bisa mengerti dan bermanfaat bagi semua orang. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa, NIM 2019-143-580, kelas 4O PGSD, mata kuliah Kepramukaan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya,
SAG MPDI. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan materi tujuan dari Tata Pramuka Siaga. Berikut ialah tujuan dari Tata Upacara Siaga. Tujuan upacara dalam Tata Upacara Siaga yaitu untuk membentuk manusia yang berbudi luhur sehingga menjadi warga negara Indonesia yang berpancasila, seperti tercantum dalam anggaran dasar Gerakan Pramuka. Dan ini untuk menertibkan serta memperlancar kegiatan dan mengembangkan dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan upacara. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan dari tujuan Tata Upacara Siaga. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Andaresta, NIM 2019143588, kelas 4O PGSD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pola dan bentuk pramuka siaga. Berdasarkan PP tentang upacara dalam Gerakan Pramuka, bahwa semua upacara dalam Gerakan Pramuka mengandung unsur-unsur pokok tertentu. Salah satunya adalah bentuk barisan menurut golongannya. Bentuk barisan yang digunakan oleh peserta upacara pada upacara pembukaan dan penutupan latihan selalu disesuaikan dengan perkembangan jiwa peserta didik. Bentuk barisan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk barisan upacara di Satuan Pramuka Siaga adalah di mana lingkaran, karena perhatian dan perkembangan jiwa masih terpusat pada orang tua atau keluarga atau pembina. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damaris Zakila, NIM 2019-143568 dari kelas 4. Saya Magister Pendidikan Islam, mata kuliah Kepramukaan. Di sini saya akan membahas tentang pola atau bentuk upacara pramuka siaga. Berdasarkan PP tentang upacara dalam Gerakan Pramuka, bahwa semua upacara dalam Gerakan Pramuka mengandung unsur-unsur pokok tertentu. Salah satunya adalah bentuk barisan menurut golongannya atau S, G, T, dan D. Bentuk barisan yang digunakan oleh peserta upacara selalu disesuaikan dengan perkembangan jiwa peserta. Bentuk barisan upacara di Satuan Pramuka Siaga adalah lingkaran. Di sini Yanda atau Bunda berada di tengah beserta sulung. Sedangkan yang lain membentuk lingkaran mengitari Yanda atau Bunda, sulung serta tiang bendera. Bentuk ini melambangkan bahwa anggota pramuka siaga masih melihat ke dalam, berpusat ke keluarga, masih belum mengenal nilai-nilai kemasyarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Depi akan menjelaskan materi bagian pola bentuk upacara di Satuan Pramuka. Bentuk barisan upacara di Satuan Pramuka Siaga adalah lingkaran, karena perhatian dan perkembangan jiwanya masih terpusat pada orang tua atau keluarga atau pembina. Nah, adapun bentuk barisan upacara di Satuan Pramuka Penggalang adalah bentuk angkare, karena perhatian dan perkembangan jiwanya telah mulai terbuka. Dan adapun bentuk barisan upacara di Satuan Pramuka Penega dan Pramuka Pandega adalah bersab, karena perhatian dan perkembangan jiwanya sudah terbuka luas
Dan adapun jika peserta upacara itu terdiri dari 2 golongan atau lebih, maka bentuk barisan yang digunakan ditentukan oleh pemimpin upacara atau pengatur upacara sesuai dengan keadaan setempat seperti upacara pindah golongan, upacara peringatan hari besar atau hari pramuka, dan lain-lain. Nah, adapun perlengkapan yang harus disiapkan yaitu bendera merah putih, tiang bendera, teks Pancasila, dan teks Dasadharma. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Pertiwi, NIM 2019-14-3583 dari kelas 4O, jurusan PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Hendra Wijaya, SPD MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah kepramukaan, dan tak lupa teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, pada pembahasan kali ini yaitu mengenai pola upacara pada golongan siaga dan perlengkapan yang digunakan. Pola upacara atau bentuk barisan pada golongan siaga yaitu sesuai dengan perkembangan kejiwaan pramuka siaga yang bisa dikatakan masih memusatkan pada pandangan kepada keluarga. Maka dalam upacara menggunakan bentuk lingkaran. Sedangkan kalau pada penggalang itu berbentuk angkare dan penegak atau pendega itu berbentuk bersak, di mana ayahanda atau bunda pembina upacara berada di tengah, pakcik atau bukcik mendampingi peserta di sisi kanan, pemimpin dan wakil pemimpin baru berada paling kanan dan kiri anggota. Apabila tidak memuat, bisa membentuk lebih dari satu lingkaran. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 178 tahun 1979 tentang petunjuk penyelenggaraan upacara dalam gerakan pramuka. Adapun perlengkapan yang diperlukan yaitu standar bendera atau tempat bendera. Yang berikutnya bendera merah putih, tongkat, naskah Pancasila, dan naskah Dwi Dharma. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kana Silvia, NIM 2019-14-3574, kelas 4O, kepada dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya, SPD MPDI. Kali ini saya akan membahas tentang upacara pembukaan latihan pramuka. Baiklah, pada materi pertama yaitu tentang upacara pembukaan latihan pramuka. Sebelum memulai melaksanakan latihan dalam gerakan pramuka, wajib untuk melaksanakan upacara. Upacara yang dilaksanakan sebelum kegiatan latihan dikenal dengan upacara pembukaan latihan yang biasanya disingkat dengan upabuklat, dan upacara yang dilaksanakan setelah pelaksanaan latihan dikenal dengan sebutan upacara penutupan latihan yang disingkat upatuplat. Upacara ini bertujuan untuk membentuk moral yang baik, menanamkan jiwa patriotisme dan nasionalisme, membangun disiplin, serta rasa cinta tanah air pada peserta didik anggota gerakan pramuka. Berikut adalah susunan atau rangkaian upacara pembukaan latihan untuk pramuka golongan penggalang. Dan slide kedua yaitu membahas tentang upacara pembukaan latihan pramuka, yaitu terdapat petugas-petugas dalam kegiatan upacara pembukaan tersebut, yaitu 1. Pengibar bendera 3 orang, yang kedua pratama atau pimpinan upacara, dan yang ketiga pembaca Dasadharma, dan yang keempat pembina upacara. Pada slide ketiga yaitu membahas tentang upacara pembukaan latihan pramuka penggalang, yang terdapat perlengkapan terdiri dari 4 perlengkapan, yaitu bendera merah putih, yang terdapat tiang bendera atau tongkat yang disambung, dan yang ketiga teks Pancasila, dan yang keempat teks Dasadharma.
Teks Pancasila yang berisi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teks Dasar Dharma yang berisi pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, dan yang ketiga patriot yang sopan dan kesatria, dan yang keempat patuh dan suka bermusyawarah, dan yang kelima rela menolong dan tabah, dan yang keenam rajin, terampil dan gembira, yang ketujuh hemat, cermat dan bersahaja, yang kedelapan disiplin, berani dan setia, yang kesembilan bertanggung jawab dan dapat dipercaya, dan yang kesepuluh suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Dan yang selanjutnya yaitu membahas tentang upacara pembukaan latihan pramuka, yaitu terdapat persiapan. Tiap pimpinan regu mengumpulkan anggotanya dalam barisan bersaf sambil memeriksa kebersihan, kerapian, absensi, iuran, dan sebagainya. Untuk regu yang bertugas membagi tugas sebagai petugas upacara untuk mempersiapkan perlengkapan upacara. Dan yang kedua yaitu Pratama, memanggil seluruh pasukan dengan membuat barisan angkare. Dan yang ketiga yaitu Pratama, memeriksa kerapian barisan upacara. Pada pelaksanaan upacara terdapat pembina, Pratama, dan petugas bendera, Pinru, Wapinru, pembentuk pembina, dan pembaca Dasa Dharma. Bisa kita lihat pada gambar samping. Itu terdapat tim regu-regu dalam melaksanakan upacara. Pada pelaksanaan upacara, Pratama menjemput pembina upacara sekaligus laporan bahwa upacara pembukaan latihan siap dilaksanakan. Yang kedua, pembina upacara dan pembantu pembina mengambil tempat di belakang tiang bendera. Untuk yang ketiga, penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara melangkah 1 kali dipimpin oleh Pratama dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Dan yang ketiga, dan yang keempat yaitu pertama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara dan kembali ke tempatnya, yaitu di dalam regunya. Dan yang kelima yaitu pengibaran bendera merah putih. Penghormatan dipimpin oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Untuk yang selanjutnya yaitu pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Dan pembina teks Dasa Dharma oleh petugas pembaca Dasa Dharma. Dan selanjutnya yaitu amanat atau kata bimbingan dan dari para pembina upacara. Untuk pembina istirahat di tempat diikuti seluruh peserta upacara. Dan yang selanjutnya yaitu doa dipimpin oleh pembina upacara. Nanti selanjutnya pembina upacara menyerahkan pasukan kepada Pratama. Dan untuk selanjutnya penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pratama diikuti seluruh peserta upacara. Dan yang selanjutnya yaitu pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pratama mengambil ahli membubarkan pasukan. Dan untuk selanjutnya itu upacara selesai dan dilanjutkan dengan kegiatan latihan. Baiklah, selesai sudah presentasi yang dapat saya jelaskan yaitu tentang upacara pembukaan latihan pramuka. Apabila salah kata, saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Indah Lestari. Di sini kakak akan menjelaskan tentang upacara rutin pembukaan latihan pramuka. Upacara adalah serangkaian perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan, peraturan yang wajib dilaksanakan dengan khidmat sehingga merupakan kegiatan yang teratur dan tertib untuk membentuk suatu tradisi dan budi pekerti yang baik. Upacara pembukaan latihan. Perlengkapan upacara: 1. Bendera merah putih, 2. Tiang bendera atau tongkat yang disambung 3, teks Pancasila, dan 4. teks Dasa Dharma. Selanjutnya, pelaksanaan upacara pembukaan latihan. 1. Laporan masing-masing pemimpin regu kepada Pratama atau sebelum laporan, Pinru paling kanan memimpin penghormatan kepada Pratama. 2. Pratama menyebut pembina upacara.
sekaligus laporan bahwa upacara siap dilaksanakan. 3. Pembina upacara mengambil tempat di samping kanan belakang tiang bendera dan pembantu pembina berada di belakang pembina upacara dalam bentuk barisan bersaf. 4. Pembina upacara melangkah 1 langkah. Penghormatan dipimpin oleh Pratama dan diikuti seluruh peserta upacara. 5. Pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara dan kembali ke tempatnya atau regunya. 6. Pengibaran bendera merah putih oleh petugas bendera. Penghormatan dipimpin oleh pembina upacara. 7. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. 8. Pembacaan Dasa Dharma oleh yang bertugas. 9. Kata pengantar dari pembina upacara tentang tema atau acara latihan. 10. Doa pemimpin oleh pembina upacara. 11. Pasukan diserahkan kepada Pratama. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pratama. 12. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara dan mengucapkan terima kasih kepada pembantu pembina. 13. Pratama membubarkan barisan upacara untuk mengikuti latihan. Baiklah, itu saja yang dapat kakak jelaskan mengenai upacara rutin pembukaan latihan pramuka. Semoga bermanfaat. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Eka Aprilia Dewi, NIM 20191435994, kelas 4O. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara upacara penutupan latihan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pembina upacara dijemput oleh Pratama. 2. Pembina upacara menempati tempat yang telah disediakan. Pembantu pembina berbaris di belakang pembina upacara. 3. Kemudian Pratama memimpin penghormatan untuk pembina dan dilanjutkan untuk melakukan laporan. 4. Penurunan bendera sang merah putih oleh petugas dan dipimpin oleh pembina upacara. 5. Pembina upacara menyampaikan kata pengantar langsung, dilanjutkan dengan memimpin doa. 6. Pratama maju 1 langkah dan menyampaikan pada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan dan dilanjutkan dengan melakukan penghormatan kepada pembina upacara. 7. Pembina upacara dan pembantu meninggalkan arena upacara. Dan ke-8, pasukan dibubarkan oleh Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Valentina, NIM 2019-14-3590, ingin menjelaskan tentang bazar kepramukaan. Pengertian bazar kepramukaan. Kegiatan bazar pramuka ini biasanya diadakan untuk acara lomba kegiatan yang menang akan dihargai tinggi oleh para juri. Jadi biasanya untuk acara lomba satu sekolah atau antar sekolah dalam satu kabupaten atau lainnya. Bazar adalah salah satu kegiatan berdagang yang dibuat dengan berdasarkan kepentingan yang memenuhi syarat dengan pembagian tugas sesuai dengan sumber daya yang ada. Bazar biasanya diadakan pada saat acara-acara besar atau hari-hari besar nasional sebagai suatu event identik atau rutinitas setiap tahunnya. Adapun contoh bazar yang ditampilkan atau diadakan seperti bazar pramuka, bazar makanan, bazar minuman, bazar barang-barang, bazar kerajinan tangan, dan lainnya. Pesta siaga adalah pertemuan untuk golongan pramuka siaga. Pesta siaga diselenggarakan dalam dan gabungan dari bentuk 1. Permainan bersama adalah kegiatan keterampilan kepramukaan untuk golongan pramuka siaga seperti menyusun buze, mencari jejak, permainan game dan sejenisnya. 2. Permainan siaga adalah kegiatan yang memamerkan hasil karya pramuka siaga. 3. Pasar siaga atau bazar adalah simulasi situasi di pasar yang diperankan oleh pramuka siaga sebagai pedagang, sedangkan pembelinya masyarakat umum. 4. Dharma wisata adalah kegiatan wisata ke tempat tertentu yang pada akhir kegiatan pramuka siaga harus menceritakan pengalaman dan dalam bentuk lisan maupun tulisan. 5. Pentas seni budaya adalah kegiatan yang menampilkan kreasi seni budaya para pramuka siaga. 6. Karnaval adalah kegiatan
pawai yang menampilkan hasil kreativitas pramuka siaga. 7. Perkemahan 1 hari. Persari adalah perkemahan pramuka siaga yang dilaksanakan pada hari siang hari. Itulah penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindri Sapitri, NIM 2019-143597 dari kelas 4O Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya Sarjana Agama Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang upacara pelantikan pramuka siaga. Upacara pelantikan adalah serangkaian acara dalam rangka memberikan pengakuan dan pengesahan terhadap seorang pramuka atau prestasi yang telah dicapainya. Upacara pelantikan bertujuan agar pramuka siaga yang dilantik mendapat kesan yang mendalam dan juga membuka hatinya untuk dapat menerima pengaruh pembinaan dalam upaya membentuk manusia yang berkepribadian, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli pada tanah air, bangsa, masyarakat, alam lingkungan sekitar, peduli pada dirinya sendiri dengan berpedoman pada satya dan dharma pramuka. Pelantikan pramuka siaga dapat dilakukan pada upacara pembukaan latihan atau pada upacara penutupan latihan. Macam-macam dari upacara pelantikan ada 5, yaitu upacara penerimaan anggota, upacara kenaikan tingkat, upacara pindah golongan, upacara penyematan TKK, dan upacara pemberian penghargaan. Untuk proses pelantikan setelah siaga menyelesaikan SKU dengan baik dan dinyatakan lulus, maka yang bersangkutan harus dilantik. Pembina menentukan waktu pelantikan dalam upacara pembukaan latihan atau upacara penutupan latihan siaga. Untuk langkah-langkahnya yaitu untuk bagian persiapan, dibagi menjadi 2, persiapan mental dan juga persiapan fisik. Persiapan mental yaitu persiapan siaga agar dengan sukarela mau mengucapkan janji Dwi Satya, serta dengan ikhlas bersedia mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu persiapan fisik. Persiapan fisik merupakan persiapan peralatan pelantikan, seperti bendera merah putih, standar bendera, tanda pelantikan, dan juga alat-alat penunjang lainnya. Untuk bagian B yaitu pelaksanaan. 1. Penerimaan anggota atau calon yang sudah menyelesaikan SKU siaga. Mula sebagai berikut. Calon siaga yang akan dilantik diantar oleh pemimpin barungnya menghadap pembina. 2. Para pramuka siaga lain yang sudah pernah dilantik menjadi siaga mula, siaga bantu, dan juga siaga tata maju. 1. Untuk selangkah. Selanjutnya itu Yanda atau Bunda bertanya tentang SKU yang telah diselesaikan kepada calon. Ucapan Dwi Satya dengan dituntun oleh Yanda atau Bunda, sedangkan tangan ditempelkan di dada kiri. Pembina menyematkan TKU siaga mula sambil memberikan nasihat seperlunya. Sulung memberikan ucapan selamat diikuti oleh anggota perinduknya yang lainnya. Pembina memimpin doa. Panduan penyelesaian syarat kecakapan umum siaga 71. Pembina barung membawa saudaranya yang baru dilantik untuk bergabung dengan barungnya. Dan yang terakhir yaitu Yanda atau Bunda membubarkan barisan. Selanjutnya perindukan melanjutkan kegiatan. Yang kedua yaitu kenaikan tingkat dari siaga mula ke siaga bantu, dari siaga bantu ke siaga tata. Dibagi menjadi 2, yaitu proses kenaikan tingkat pada hakikatnya sama dengan proses penerimaan calon. Bedanya sebelum penyematan tanda pelantikan yang baru, tanda pelantikan lama dilepas dulu oleh Yanda atau Bundanya. Yang kedua, siaga mengulang janji pengucapan Dwi Satya pada upacara kenaikan tingkat. Yang ketiga yaitu ada perpindahan dari golongan pramuka siaga ke golongan pramuka penggalang.
Pramuka siaga yang telah berusia 11 tahun dan berkeinginan untuk melanjutkan kegiatannya sebagai pramuka penggalang diwajibkan untuk pindah. Dalam perpindahan ini terjadi dua proses, yaitu proses di perindukan siaga dan juga proses di pasukan penggalang. Proses tersebut diatur sebagai berikut. Yang A, proses di perindukan siaga. Proses di perindukan siaga dibagi menjadi 5, yaitu pramuka siaga yang akan pindah golongan mengambil tempat berhadapan dengan pembina atau yanda atau bunda. Yang kedua, menjelaskan pembina bahwa kepindahan golongan pramuka siaga ke pramuka penggalang semata-mata karena usia pramuka siaga tersebut telah mencapai usia 11 tahun. Yang ketiga, pesan yanda atau bunda kepada siaga yang akan pindah ke penggalang. Yang keempat, pramuka siaga yang akan pindah golongan berpamitan dengan saudaranya di perindukan. Yang kelima, bunda atau yanda mengantar ke pasukan penggalang. Bagian B, yaitu proses di pasukan penggalang, dilakukan dalam rangkaian upacara pembukaan latihan dengan susunan acara sebagai berikut. Ada 3 susunan, yaitu yang pertama penyerahan siaga dari yanda atau bunda ke pembina penggalang, penerimaan calon anggota oleh pembina penggalang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di pasukan penggalang tersebut. Yang kedua, pembina siaga kembali ke perindukan untuk melanjutkan kegiatannya. Calon anggota baru diperkenalkan kepada semua anggota pasukan, kemudian diserahkan kepada regu yang sudah siap menerimanya. Yang ketiga, yaitu upacara selamat dari semua anggota pasukan dilanjutkan acara kegiatan yang sudah diprogramkan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.